negara kita besarnya itu berkali-kali lipat dari negara mereka. Ya. Tapi nggak pernah maju. Menurutmu piye? Kembali lagi ke pemerintahan pusat. Loh, negara kita itu negara terbodoh nomor 2 di dunia loh. Oro nggak? Masa ya? Bukan terbodoh sih, paling IQ terendah. IQ apa? IQ. IQ 78 rata-rata. 78. Yuk. Hari pertama ya? Hari pertama. Sehat. Gini iki lho. Kunci nang kamar iki. Wis ora usah dianu, wis ben engko dianu tanpa kat aja. Ayo to, klik sin. Duduk ini loh. Udah tuh. Duduk ini Nanda. Gak apa-apa. Wong iki lho koyo wong jagongan biasa gitu. Cuma jagongan biasa deh. Hari pertama. Hari pertama belajar. Bukan nggak belajar sini. Aku aslinya bangun ini bukan gimana, tapi memang dari dulu cita-citaku ya selain konten kreator memang mendirikan sebuah platform entertainment. Jadi ini modal ini saksi ya, ini pas welek dek kene ya. Kalau teman-teman tahu ini modelnya cuma HP sampai klip on tok gitu. Pikiran kita seadanya ya? Seadanya. Ya kita kritisi ya. Yeah. Karena podcast ini nggak pernah apa kemarin jam 2 saya deh. Nggak pernah maju. Kenapa? Yang pertama kaku. Ya kaku banget. Ketika uangnya nak ngomong ketika di luar sama depan kamera beda. Iya. Karena dia terpacu karena kamera. Dia ngomong dengan kamera ini nggak los. Ini kaku. Padahal ibaratnya nggak ada kamera sama sekali. Ya. Iya. Kita ngobrol santai, enjoy. Jadi yang pertama teman-teman podcaster ya, kenapa kok walaupun nanti ini nggak tahu sih nonton loro iya nggak apa-apa. santai nggak apa-apa. Ya, kita nggak peduli juga sih. Hasil itu nomor 300 lah. Iya. Yang penting proses. Nanti setelah ini kita nyetir lighting gitu ya. Ya semoga bisa ya. Yang pertama kalian itu kaku ya. Ketika kita berbicara pada umumnya dengan berbicara depan kamera pasti beda. Aku nggak tahu kenapa. Itu masih depan kamera, belum depan orang banyak. Setuju. Dan banyak, memang orang banyak yang ngomong di depan kamera itu gigu gitu loh, kayak bahasanya kayak kaku memang. Iya. Itu masalah sebenarnya sepele sih, cuman ya sangat berdampak. Iya kan? Karena orang-orang yang atensinya itu bukan kayak kok lightingnya bagus, kameranya bagus, tapi isinya. Iya. Kamera bagus, baik kaku, tolol ya. Emang kita isinya apa? Isinya apa? Loh, nanti kita bahas edukasi terus ya. Oke, siap. Berarti awakmu di Bojonegoro kayak ya apa dah? Apa sih dinamu? Aku di Bojonegoro kemarin seleksi dari Nganjuk berdua, arek Baron. Ya pakai Nganjuk motoran sih. Berapa jam? Bojonegoro hampir 2 jam. Iku seleksi aku nggak tahu loh. Iku algoritmanya gimana? Awakmu kok iso? Ya. Kono padahal ning Nganjuk ki awakmu ki di Nganjuk malah ning Bojonegoro iki. Ya. Pertama ya memang karena itu hal yang aku suka, main bola kan hal yang aku suka, makanya aku hobi kan di situ. Dan aku cari tahu di sosmed. Adalah postingan Bojonegoro cari seleksi, cari pemain kan. Bukan nggak sengaja sih. Aku daftar ngono, gratis loh Jis, sopo sih ra gelem. Gratis. Tapi nak aku ya. Dan keterima. Aku ket biyen iki sumpah ket SD, SMP aku bukan gak seneng tapi blas gak hobi. Aku diajak. Ya memang hobi kan masing-masing, toh. Tapi aku suatu ketika pernah main bola tapi gak konten. Jadi pada intinya aku asik. Nah, menurutmu apa tak? Selama itu aku kuliah kan kita wis 2 tahun, tapi jarang kita dolan-dolan kayak aku jarang ngau. Iya. Tapi sing mbok rene aku asine bakat. Sampean? Sampean iku enggak? Aja sampean biasanya nyel aku kowe biasanya. Iya. Kowe ya? Bukan hal-hal nek kowe ya. Sengerti kowe iki bukan hal-hal yang sejenis olahraga ngono enggak? Ya, tapi lebih ke spesifik kayak apa public speaking ngoten-ngoten niku. Konten-konten iku.
nggak apa-apa. Biasanya biasanya aku sering ngomong karo wong tuwek, Rek. Aku sering ngomong karo wong tuwek jadi makanya koyo ngono. Sering ngomong tuwek. Ojo ngono to. Berarti agak ke briefing wis, ini gak ono. Iya ya, agak ke briefing ya. Ya ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh orang yang gugup. Ya nggak gugup sih sebenarnya. Kan aku kemarin takok gung kejawab nih. Di kemarin pertanyaan awal mlebu gak ta? Sing kenapa Pak Indonesia apa masalahnya? Indonesia itu sumber daya alam melimpah ya ta? Iya. Manusianya banyak. Terus wilayahnya juga besar. Singapura itu negara maju padahal wilayahnya itu nggak ada paling apa ya ibaratnya hanya sekecil ibaratnya gede ini sak nganjuk ini lah. Iya. Tapi mereka bisa maju. Negara kita besarnya itu berkali-kali lipat dari negara mereka. Iya. Tapi nggak pernah maju. Menurutmu piye? Kembali lagi ke pemerintahan, pusat pemerintahan. Karena ya apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita kan nggak tahu. Dan setauku juga sumber dayanya Indonesia itu sangat rendah, Jis. Sumber daya apa ini? SDM. Iki nih loh, pola pikirnya. Kamu ngerti sih? Negara-negara maju seperti Korea Selatan apa Utara? Yang maju Korea Selatan apa Utara? Korut tapi tertutup. Kayak negara Korea, Singapura. Mereka ini lebih antusias di hal-hal sing dek kono berbau teknologi dan edukasi. Koyo wis nyusun sistem robot, kemudian AI. Ini dhewe bukan, Jir. Malah apa aja? Bahas ijazah palsu. Malah bahas ijazah palsu. Enggak boleh. Ikut dibahas gak selesai-selesai. Itu goblok sumpah. Ijazah palsu, kalaupun ternyata memang ijazahnya palsi, bukan palsi. Pertama. Walaupun nanti ketemu iku palsu atau enggak, efeknya apa buat negara? Gak ada. Kolong. Sedangkan di negara-negara yang lain sedang membahas apalah. Ya kamu ngerti di TikTok ini mandi lumpur. Iku yang nonton ribuan Masya Allah. Dan iku sangat aku ndelok miris, Lis. Aku ndelok miris. Iya. Karena apa? Itu secara tidak langsung iku seakan-akan ngemis online ya. Iya. Ngemis online loh. Artinya konsepnya sama aja. Iya dah. Seandainya memang ada yang kembali lagi ke yang SDM rendah iku kan. Banyak yang nonton dan semua orang mau ngono lho. Lah nek Indonesia ngono kuwi kabeh apa ya? Makanya sumber daya manusia cenderung menonton hal-hal yang nggak guna. Iya. Dan ditirukan loh. Aku nggak ngerti manfaatnya kayak gimana. Iya. Itu sangat-sangat sih menurutku. Nggak banget. Tapi hal yang negara kita itu negara terbodoh nomor 2 di dunia loh. Oro nggak? Masa ya? Bukan terbodoh sih, paling IQ terendah. IQ apa? IQ 78 rata-rata. 78. Dan banyak sekali mahasiswa yang sudah lulus S1, S2. Jadi ini apa? Banyak yang pengangguran, cuy. Tapi aslinya semua itu kembali ya, sini pendidikan apapun itu kembali ke orangnya. Tapi kalau pusat pemerintahan kita kayak gini, mindset. Makanya kan kalau aku lihat podcast-nya Timothy ya. Beda pendidikan itu penting, tapi sistem pendidikan di Indonesia ini kurang. Ya, setuju. Soalnya nggak semua orang itu mempunyai kelebihan atau bakat yang sama. Nah, iya, setuju. Iya. Kamu bakatmu iki, tapi kowe kudu iso matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain-lain. Ibarat kan monyet disuruh ibaratkan ikan disuruh manjat. Kita itu punya bakat tersendiri masing-masing ya kan. Kita punya keunggulan masing-masing. Tapi aku gimana? Awakmu kan dari Sumatera Ndi. Iya, Riau. Aku Riau. Dari Riau ke Nganjuk ini berapa jam Mas? Mamangnya ngomong apa bahasa?
Tenang. Nanti menyusun. Jadi nggak apa-apa, dengerin aja. Podcast itu nggak harus yang nyambung. Terpaku ke satu topik. Lah wong yo amatir Iya. Alat-alat nggak ada, tapi nggak masalah, itu jalan aja. Yang terpenting itu sebenarnya bukan hasil, tapi prosesnya. Betul, ya, setuju. Kadang orang-orang kenapa belum memulai aja udah takut karena mereka sudah mikir proses. Apa proses? Hasil. Iya. Proses berjalannya itu belum dimulai. Bukan hasil yang dilihat, tapi kayak prosesnya terlalu sulit, makanya dia nggak berani memulai, males mulai. Dua hal yang paling sulit. Yang pertama itu memang konsisten. Konsisten itu sulit, tapi ada yang lebih sulit itu adalah memulai. Tahu. Bukannya kebalik ya? Memulai iku bisa, semua orang bisa, tapi konsisten iku nggak semua orang bisa. Ada orang yang mulai tapi setelah itu nggak lanjut, berarti bener konsisten. Iya, konsisten. Disclaimer. Disclaimer apa tuh? Iki kamu yang Riau di Nganjuk berapa jam? 2 jam, 4 jam. 4 jam naik pesawat. Aku 4 jam naik pesawat. Riau, Sumatera Utara. Riau ya Riau, Mas. Oh iya, aku nggak tahu berarti. Ke Riau ndek Nganjuk kan jauh. Tapi awakmu malah sekolah ndek Nganjuk, saiki turu ndek omahe wong dikon jaga. Iki piye? Motivasinya sih piye sih? Aku gak ngerti kok apa nih kono gak nek kampus dah. Oh banyak Mas, banyak. Akeh. Kampus akeh nang kono. Banyak. Tapi nggak ada motivasi sih, bukan nggak ada motivasi. Arahnya kok iso ndek Nganjuk ini? Mungkin alasan pertama karena aku gimana sih? Piye? Hilang arah. Enggak sampai hilang arah. Itu sumpah jauh. Maksudnya jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Iya. Kemudian kamu ndek Nganjuk kesana kemari, apa kan mamanya kan kesana membawa alam tanpa bakat ya. Kan mamanya ngekos. Yeah. Ini perjalanannya Asin ini, yang setahu saya, dia itu di Nganjuk pertama di Sawan. Iya. Pernah jadi marbot di Pace itu kecamatanku. Iya. Terus ngekos di Loceret, Tanjurjo. Terus sekarang pindah ke sini. Nah ini alhamdulillahnya, wifi-nya gratis, di sini juga gratis. Tiap hari cuman berarti nyari makan tok ya. Iya, alhamdulillah. Itu loh, Gusti Allah nggak pernah kehabisan cara. Iya. Tidak. Dan alhamdulillah kalau udah jalannya alhamdulillah dapat gitu kan. Allah itu nggak akan pernah nguji hambanya di luar batas kemampuannya. Betul. Innallaha la yukhliful. Betul kuwi. Bener duduk kuwi ya. Duduk. Itu ngadan. Apa tuh? Innallaha ma'as sabirin. Apa tanda sing bisa Allah tidak mencoba manusia di luar kemampuannya iki? Enek ning pas tahlil. Nanti kita cari tahu. Apa tuh sini pas tahlil lali aku, pokoknya ayatnya lah kayak gitu. Itulah. Alasan pertama memang disuruh mondok di Jawa. Karena apa di Jawa? Alasan utamanya mungkin karena keturunan-keturunanku itu semuanya mondok di Jawa. Luhur-luhurku lah. Mondok di Jawa. Jadi ya langsung di Jawa. Dan di Sawan ini dulu rasanya. Iya, dikenalin sama orang. Dikenalin sama temannya bapakku lah. Berarti mangane piye ndek kono? Sawahan. Nah, ikut pondok, Mas. Ikut pondok. Berarti ngabdi ya, Pak? Enggak. Pertamanya mondok. Kami mondok. Mangane tanggung mondok. Ya kita bayar syariah lah. Oh, bayar sebulan. Pondok bulan sudah nyepak naik. Sudah nyepak naik. Sudah menyiapkan. Wis nyepakno. Selama di pondok 4 tahun, 1 tahun ngabdi. Dan waktu itu kan setelah lulus SMA disuruh kuliah kan sama bapakku. Karena masih posisi di pondok, jadi aku golek kampus yang paling deket dengan pondok. Sawan.
akhirnya direkomendasikan di Mojosari, ITM. Iya, ITM. Asli sebelumnya belum tahu Mojosari ya nang sini. Belum, gak ngerti belas aku. Lah sing duduhne di Mojosari. Ya tahu dari teman sih sebenarnya. Berarti Teman karena ada temanku yang sebelumnya udah kakak tingkat. Kakak tingkat oh, udah. berarti awakmu diterno. Heeh. Dikasih tahu lah sama ngurusin beasiswanya itu. Terus akhirnya kok iso masuk SI karena Ya karena kepinginan juga sih. Bukan kepinginan juga sih. direkomendasikan. Iya, direkomendasikan sama pacarku ya. Asli ini hal-hal yang enggak banget dengan aku loh. Enggak banget. Apa kamu ngerti? Sistem informasi. Roni. Aku biar sing ngajak ya Roni. Roni. Kenapa Bu SI? Tapi aku pengen belajar bisnis lagi ngoding kau. Gue Ngoding aja blekak-blekuk. enggak, anak-anak itu salahnya gini, salah persepsi. Dipikir masuk SI itu nanti pelajarannya gini-gini kan paling FOMO. Jadi kebanyakan Ya mungkin karena di TikTok itu di sosmed itu karena lulusan sistem informasi banyak job. Apa maksudnya kayak pekerjaan wakeh gaji besar. Iya, emang IT prospeknya gajinya besar. Iya. Paling anak-anak kan searching di TikTok, oh SI ngoding. Dikira nih ngoding ki enak. Jadi kebanyakan anak-anak masuk jurusan itu bukan karena research tapi FOMO. Iya, FOMO. FOMO. Handoko main kripto, main Bitcoin. FOMO. Handoko tak tanya, kamu teknologi blockchain tahu nggak, Dok? Wes sampai saiki apa sih mbok ngerti di kripto? Loh, saya banyak anak-anak. Tapi ya, FOMO itu sangat bermanfaat jika kita konsisten terhadap suatu hal tersebut. Aku pernah research, pernah tak tanya lah anak-anak trader yang main di kripto yang beli Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Itu rata-rata mereka itu FOMO Timothy. Ngerti? FOMO Timothy. Jadi investasi itu bagus, tapi ketika Anda itu ngerti cara mainnya. Loh, anak-anak itu tak tanyakan teknologi blockchain. Loh, teknologi blockchain itu yang dipakai di Bitcoin itu. Tak tanya, teknologi blockchain kan pakai sistemnya namanya desentralisasi. Nggak tahu. Iya, memang rata-rata. Jadi yang mereka pelajari ya buy sell. Dan itu sangat resiko sih anak-anak sih kayak gitu. Dia belum tahu loh, Kuy. Investasi kalau kita belum ada income yang tetap ya, kalau masih muda juga, masih pelajar, itu investasi yang paling menguntungkan itu investasi leher ke atas. Iya. Investasi ke ilmu. Dan itu pun diambil dari kata-kata. Kalau uang itu bisa diambil dari kita kapanpun, tapi kalau pikiran kita nggak pernah bisa. Tapi kita bisa sharing pikiran kita. Makanya kekurangan kita itu pemuda-pemuda kekurangan mindset yang bagus. Juga kan, tapi aku sih ini ya, kan JRE, awakmu setuju nggak? Apa? Ya kuliah ki jane ki menjamin kesuksesan nggak sih Hasan? Aku sih. Aku enek kata-kata bagus. Mungkin kamu setuju apa enggak? Iki dari salah satu influencer lah. Enggak usah sebut namanya. Iya. Jadi ini katanya seperti ini. Kuliah itu sebentar, saya. Kuliah itu nggak penting. Tapi kalau kamu punya privilege, kamu bodoh kalau nggak ngambil. Seperti itu. Paham maksudnya nggak? Nggak. Kuliah itu nggak penting. Tapi kalau kue punya privilege untuk kuliah, kamu nggak ngambil, kamu goblok. Dalam artian menjadi sukses itu kalau orang yang nggak punya privilege ya, nggak bisa kuliah ya, menjadi sukses bukan dari hal menjalankan kuliah toh. Biasa sih. Lihat jere itu kok dari influencer. Iya. Nggak tahu. Kalau saya tuh gini, paham nggak maksud gue? Enggak. Kalau saya tuh gini, pendidikan itu sebenarnya pembentukan karakter, pembentukan cara berpikir secara sistematis. Ijazah, orang yang berpendidikan kalau lewat jalur instansi sekolah kan pasti dapat yang namanya ijazah. Dan tahu nggak ijazah itu di Indonesia itu seakan-akan ijazah itu
bukti kalau kamu udah pernah sekolah, bukan bukti kalau kamu udah pernah belajar. Rocky Gerung. Tapi bener coy. Iya bener. Bener. Tapi bukan berarti kita benci sekolah, enggak. Enggak. Sekolah itu istilahnya jembatan untuk mengantarkan kita. Mewadahi kita. Ini untuk apa ya istilah? Aku bingung ngatain. Pokoknya sebagai wadah untuk membentuk mindset kita kayak gitu. Ya. Tapi walaupun mindset itu nggak harus selalu ditempuh dengan di instansi pendidikan. Di luar pun kita sharing, belajar sendiri di rumah itu juga bentuk mindset. Cuma nggak sekompleks kalau kita belajarnya di instansi pendidikan. Di SMA, di SMK, di kampus kayak gitu. Investasi bodong. Karena aku kenapa kok mengatakan tadi balik temanya mengatakan memulai itu juga berat. Aku mulai sholat rajin itu ya mulai SMP kelas 8 5 waktu. Sebelumnya aku jenenge sholat waras-warasan. Ya sampai sekarang. Yo sebelumnya masih SMP kelas 7 itu waras-warasan. Bahkan ketika aku diajak jemaah aku punya alasan. Saya metu nih. Tapi gak roh, jadi hidayah itu pelan-pelan. Tapi kadang nek wedi ngenteni hidayah gak mulai-mulai ya sih. Iya, kayak hidayah teko iki tergantung maksudnya awakmu ki tenanan ngawiti ora. Iya. Maksudnya iki lha kok jere anu to? Futsal jam 8 tapi ya. Futsal jam 8. Lah ini beda urunan berarti ben anu. 10 ya, 10. Kita main 10.000. Kan lapangan sewa lapangan 110. Aku aslinya miris yang ketika banyak mungkin dari anak-anak seusia kita maksudnya terlalu membuang-buang waktu kan? Ya sebenarnya salah satu dari kita juga sih. Kamu ngerti anak-anak SD di China, di Jepang itu belajar kayak belajar mati-matian ya? Enggak, dia itu udah bisa nyiptain sistem robot itu udah bisa. Sumpah. Iki gone dhewe bahas ijazah. Ora. Gone dhewe ya Allah, segerang-gerang main ML cuy. Ya Allah. Maksudnya kalau kamu boleh jadi gamer itu boleh, tapi kalau kamu bisa ngembangin dan bisa kasih berprogres dalam hal itu. Maksud kasih feedback buat kamu kayak Just No Limit. Iya. Hasil gamer. Iya. Hah? Mendapat feedbacknya kan. Bisa beli ini itu. Diseriusin pisan. Cemplung-cemplung nih pisan. Enggak, anak-anak bukan main game buat tongkrongan, Bro. Cuman di tongkrongan kan, ngabis-ngabisin waktu toh. Ya, ndok-ndok. Pesanmu iki lah. Pesanmu untuk anak-anak muda seusia kita. Ya cacah kanca-kancane awake. Kadang aku miris, ada dosen nerang lagi ngegame aku ya Allah. Aku dia sekesindir. Ada sekesindir kok. Enggak, maksudnya kita ada dosen nerangno ki ada dosen awake dhewe mendengarkan. Iku lho gong tentu 100% paham. Iya, opo main game anjir. Tapi setidaknya kita menghargai dosen tersebut. Dan kita harus belajar untuk menempatkan, enggak semua orang iso lho ngono iki. Roni, yours leren man. Roni biasanya ya? Roni ya enggak? Iya paling. Upload YouTube Roni kok harus semak. Mbok like apa sebenarnya mbok like? Tapi aku jangan niat. Yang pertama kenapa aku kok pengen jadi podcast? Aku di TikTok itu yang pertama bikin kayak entertain atau yes boleh itu apa ada 2 akun TikTok. Yang pertama ya entertain itu tadi, yang kedua itu English learning. Aku setuju. Soalnya guru saya tuh pernah mengatakan ya 80% guru bahasa Inggris di Indonesia itu nggak sepenuhnya bisa bahasa Inggris. Setuju sih, maksudku kayak contohnya guru-guru di sekolah dasar ngono loh. Karena yang mereka ajarkan adalah materi-materi yang ada di modul. Selebihnya itu mohon maaf, nothing. Iya, nothing. Dan sebenarnya enggak, karena bahasa itu membuka networking kita membuka jendela ya. Kan nggak mungkin ada stuck di Indonesia loh, Bro. Iya.
Dan memang mau nggak mau bahasa Inggris itu penting. Iya. Penting. Yang pertama emang saya akui kalau bahasa Inggris sih nggak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh hampir nggak ada aksen Indonesia. Kadang kan orang ngomong bahasa Inggris aksen Indonesia. Aksennya Indonesia. Loh, jangan kan bahasa orang Jawa ngomong bahasa Indonesia kadang Jawanya ke bawah. Iya. Oh, saya enggak ya dari tadi, enggak ya? Orang. Enggak. Enggak. Disclaimer, saya bukan orang Jawa, tapi karena udah tinggal di Jawa berapa tahun jadi ketut-ketut Jawa. Satu guru bahasa Inggris yang pernah saya temui dan enak jelas no. Memang bisa bahasa Aku Inggris. mengakui. Memang bisa bahasa Inggris. Dan cara menerangkannya enak dan mudah dipahami satu. Pak Nur Rohman dosen kita. Alhamdulillah. Sumpah beliau aku mempelajari 16 tenses ya dari SD, SMP, SMK ini baru bener-bener ngeh dan paham peletakan dan grammar lain sebagainya Pak Nur Rohman. Bahkan bukunya beliau saya beli kemarin. Boleh. Dan mungkin salah satu alasannya juga karena kita sudah dewasa, mungkin hal yang kita tangkap itu lebih banyak dibanding waktu kamu masih kecil toh. Waktu awakmu cilik kan mungkin terlalu kanak-kanak buat mengerti hal itu. Kadang aku mikir gini, aku pengen balik di masa kecil dengan cara berpikirku yang sekarang. Enak ya? Iya. Pernah nggak ngalamin itu? Seandainya mungkin kita sudah memakai cara pikir yang sekarang, di usia segini kita udah jadi apa gitu. Cuman biyen sangat akses terbatas kan anak-anak SD sekarang ada HP, AI wis ada, kita nggak ada kok. Sebenarnya zaman sekarang harusnya lebih enak kan? Lebih enak. Banget. Tapi kata Pak Imam ya, Tapi karena dosen kita. Kalau nggak salah seperti ini kata beliau. Apa? Aku lupa. Zaman yang apa ya? Aku lupa. Zaman yang apa ya? Zaman sekarang? Bukan. Zaman yang maju akan membuat generasi yang lemah. Kalau nggak salah seperti itu. Aku lupa kok, sumpah lupa. Yaitu... Jadi semakin canggihnya teknologi, kecerdasan seseorang itu nggak kayak orang dulu. Orang dulu itu cerdas. Karena dia teknologi nggak ada. Untuk bertahan hidup nih toh. Maksudnya kayak dalam art sosial dan lain-lain. Karena tidak terbantu oleh teknologi apapun, jadi makanya dia berevolusi. Ya nggak paham lah bahasamu, tapi nggak apa-apa lah. Berevolusi. Iyalah. Iya kan? Zaman yang maju menunjukkan generasi yang rendah, kayak gitu loh intinya. Tapi nggak semuanya kayak gitu, insyaallah. Dan aslinya ya menimbulkan pro kontra juga sih. Iya. Tapi menurutmu dengan adanya AI ini sekarang gimana? AI itu membantu atau gimana atau enggak? Sangat-sangat membantu jika pemakaiannya tepat. Kadang kan orang mikir, nanti AI pekerjaannya diambil kan gitu persepsinya. Loh, bukan gitu. Kalau kamu bisa manfaatkan itu, maka pekerjaanmu maka lebih enak. Yang diambil karena kamu nggak mau manfaatkan itu loh. Misal ya, kita misal. Tapi lebih apa? Misal kita anggaplah ada kerjaan jasa kipasin orangnya. Jasa kipasin orang. Terus muncul teknologi kipas. Loh, kipas angin. Wah nanti kerjaan saya diambil oleh kipas nanti. Loh, yang salah bukan kipasnya. Kenapa kamu nggak belajar cara pakai kipas? Itu mah. Kayak gitu ya. Jadi iya. Ngerti? Iya. Pekerjaan saya nanti diambil AI. Loh, kamu yang harusnya pelajarin AI untuk pekerjaan kamu, ngerti? Misal desain grafis, nanti desain grafis tapi nanti takutnya pekerjaan saya diambil oleh AI, kan udah bisa buat desain sendiri. Loh, kamu manfaatin AI yang bisa buat desain, kamu kembangin. Tapi coba seandainya gini. Seandainya seperti yang kamu omong tadi ya. Seandainya perspektif mereka itu apa? Perspektif, iya. Ya, perspektif mereka itu kita sudah menggunakan, tapi karena adanya AI, saingan kita yang makin menambah. Contoh, awakmu sing dhisik ra iso desain, karena saiki wis enek AI, jadi awakmu iso desain, jadi sainganku ngono lho. Mungkin menurut mereka ngono gak sih? Artinya kembali ke cara berpikir. Iya, tapi yang pertama juga setuju. Makanya setiap perkembangan zaman itu kita nggak boleh acuh.
Kita harus ngikutin terus. Ngikutin. Cek. Tapi ngikutin tuh dipelajari, bukan kayak Handoko FOMO Bitcoin. Tapi kalau cuman bisa buy sell. FOMO tuh kondiko. Wis mandek. Tapi FOMO sing bagus iku, FOMO yang konsisten. Jujur ya. Aku FOMO di bidang running maraton, aku FOMO, Jis. Aku FOMO. Jujur aku FOMO, tapi karena aku konsisten, aku terus berprogres, itu menjadi hal yang baik untuk aku. Jadi berawal dari FOMO itu memang bagus kalau tapi harus dipelajari. Iya. Bukan FOMO tapi malas-malasan belajar. Iya. Tapi ingat ya, saya itu belajar kripto itu kapan awakmu? Loh, tapi kripto jenisnya banyak, ada Bitcoin, Solana, Ethereum dan lain-lain. Iya. Saya belajar teknologi dari kripto itu dengan teknologi yang menggunakan blockchain dan lain-lain sebagainya itu. Kan ada yang namanya, kalau kamu belajar Ethereum harusnya tahu smart contract. Handoko tanya smart contract nggak tahu. Nah, saya belajar kripto itu ada 1 bulan. 1 bulan itu saya pelajari, saya beli Bitcoin baru 10.000. Bingung tapi sama Handoko. Kalau di investasi itu bukan siapa yang paling kaya, tapi tentang siapa yang tahu cara mainnya kayak gitu. Kalau mau investasi yang aman, investasilah saham, reksadana. Tapi Bitcoin itu sekarang menjadi salah satu investasi yang sangat melejit. Dia mengalahin segala itu investasi yang lainnya. Sekarang kan 1 Bitcoin berapa? 1,7 miliar kalau nggak salah. Miliar. Iya, 1. Wah, Handoko. Dan memang menjanjikan sih, sebenarnya menjanjikan sih. Investasi itu jujur aku aslinya ya pengen sih. Investasi kan hitungannya pasif income kan. Itu sebenarnya boleh ketika kita income-nya itu sudah ada dan stabil. Buat dana darurat ada, buat dana untuk keseharian ada, kita baru boleh investasi. Gobloknya orang sekarang kan mau investasi terus uangnya itu ngutang. Tolong. Terus ya udahlah ngutang terus sedikit gagal. Loh, Bitcoin kan harganya naik turun tuh sama lagi. Loh, orang belajar candlestick itu loh lama. Ambil resiko juga berat sih sebenarnya. Iya. Ambil resiko. Tapi satu, kalau orang berbisnis itu saya kan kaji deh. Jadi dari motivasi dari motivator itu, kalau bisnis itu yang pertama nggak usah kebanyakan mikir. Bisnis itu bukan yang dipikir tapi dimulai. Kayak saya bikin podcast, saya nggak pernah pikir harus punya lighting dan lain sebagainya. Enggak. Mulai. Iya, mulai. kan ada tuh banyak kan. Kenapa kok orang-orang yang nggak sekolahnya nggak tinggi-tinggi banget, bahkan ketika di sekolah itu bodoh, tapi sekarang menjadi sukses. Karena rata-rata orang bodoh itu jarang untuk berpikir. Sementara orang-orang pintar itu selalu kritis. Memikir resikonya apa, nanti rugi apa enggak. Sementara orang bodoh itu cenderung nggak berpikir seperti itu. Yang penting mereka jalani dulu. Mereka nggak mikir resiko. Iya. Malah itu yang lebih bagus. Kebanyakan orang-orang pintar itu cenderung berpikir kritis dulu sebelum memulai. Ayo, Pak. Jadi yang lebih bagus yang di? Ya sebenarnya ya. Jadi sih lebih bagus yang di? Ya berani tapi ya juga sambil dipikir. Ya mulai dulu lah. Iya. Mulai dulu lah. Ambil cerita dari pengalaman orang yang udah pernah memulai. Banyak. Tapi kalau podcast aku sumpah nggak ada mentor dari siapapun. Pokoknya aku punya bakat speaking kayak gini karena nggak semua orang bisa lancar tanpa briefing kayak kita seperti ini. Iya. Nggak ada briefing loh. Nggak ada briefing. Handoko yang mencet kamera, sumpah. Nggak ada. Ini udah berapa menit nih? Ada setengah jam lebih. Masa ya? Tanpa briefing sama sekali. Cuman modal HP, ngomong sama clip on. Ini kan nggak kasih clip on ini, nggak kedengeran suaranya. Iya, banget lah. Ya, alhamdulillah lah. Tapi kamu prospek ke depan ada nggak sih pengen jadi apa gitu selain pemain bola? Tapi tak lihat dek, mohon maaf ya, dek sistem awakmu ngoding katanya malas. Ngoding itu bukan aku banget. Memang aku salah jurusan, Jess. Kamu masuk PTI gimana dulu sini? Sebenarnya memang pengen. Oh, PTI? Bukan pengen sih, karena nggak ambil resiko. Maksudnya? Kalau sistem informasi kan
bukan hal yang aku minat tuh, bukan hal yang nggak aku suka banget. Jadi ki sing ambil sing balance ae lah, sing ya standar-standar. Kan udah di kampus kita cuma ada 3 prodi. Sing enak ae sih. Kalau TI katanya banyakan matematika, kalkulus. Tapi kalau semester 4 tanggung, ya kan? Semester 4 tanggung, Cok. Mau balik semester 1 males. KIP udah dapat berapa juta tuh? 12 juta. Masa nggak apa-apa disindir ki? Tinggal berapa sih? 4 semester lagi? Yakin lah lulus. Bisa SN gambaran PPLD apa PKLD di kira-kira. Gue ngenek. Kalau melok cah-cah. ADW tahun baru 2006 kalau nggak salah itu udah mulai PKL ya. Tapi aku gak takut aku tuh perjalanan kue apa enggak tahu. Mungkin sing tak tanyain setelah lulus iki, setelah lulus iki, aku werepnya apa? Semua udah tak persiapkan, kira kita kurang lebih 2 tahun lah ya. Terus. Jadi aku ki gak iso jagane lulus SI. Mau seperti ini, mau seperti itu. Maksudnya kita nggak bisa menentukan. Jaga nih juga, jaga nih setelah lulus dari sini pasti sudah ada kerja di sini kan, nggak bisa jaga nih itu tuh. Nggak bisa. Makanya dari sekarang saya itu prepare. Aku dari dulu itu hobi ngonten. Aku SMK waktu corona itu udah ngonten. Jadi dulu waktu HP konten kreator ya. Jadi sekarang mumpung masih 2 tahun lagi ini saya cicil buat konten kreator, buat YouTube, buat TikTok. Kita memanfaatkan waktu sesempat-sempatnya lah. Nah, kedepannya kan, tapi kan yang namanya platform digital kan nggak bisa kalau nggak kita konsisten itu kan ya lama, butuh waktu yang lama juga. Dan di samping itu kita harus punya income. Nah makanya kemarin kemarin tadi ya tak telepon mau bisnis, nggak aku nggak ikut bisnisnya. Belum ku jawab ya? Udah tak jawab ya? Nanti ikut di perusahaan. Oke, cukup sekian. Tutup gak ya. Gak apa-apa. Nanti lanjut Pak. Thank you. Oke. Pokok siap berproses, hasil nomor 100. Berprogres lah, berprogres. Oke, sampai jumpa di Mar Entertain. Pot haha.